Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi PS tema 6 dan tema 7 yang berasal dari buku dan berasal juga dari video-video pembelajaran sebagai bahan kisi-kisi PTS genap kelas 4. Ya. Apa saja materinya? Yuk kita lihat. Pada tema 6 kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, 4 lingkungan di Indonesia. Yang kedua, berbagai macam mata pencaharian di Indonesia. Ketiga, pembagian sumber daya alam di Indonesia. 4, cara melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, ya, kita sudah pernah belajar bahwa ada 4 penampakan alam di Indonesia. Mulai dari pegunungan, ciri-cirinya 500 meter di atas permukaan laut, dingin, dan tanahnya subur. Tanamannya biasanya ditanami teh, karet, kentang, pina, dan wortel. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu di bawah daripada gunung ya. Biasanya ketinggiannya di atas 400 meter di atas laut, udaranya juga dingin, tanahnya subur. Biasa ditanami oleh brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Ini seperti yang ada di puncak, seperti itu ya. Ya, banyak tanaman sayur-sayuran. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, udaranya agak lumayan panas. Nah, jenis tanamannya itu seperti yang ada di tempat lingkungan kita ya, ada pohon mangga, kedelai, yang paling umum adalah padi. Ya, tempat menanam padi, sawah itu ada di dataran rendah, yang nggak bisa di dataran tinggi. Jagung, kayu jati itu semua dataran rendah. Selanjutnya ada pantai, daerah pantai itu ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, udaranya panas, tanahnya kurang subur dan berupa pasir-pasir saja. Tanamannya makanya terbatas, hanya berkisar antara kelapa, bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Oke. Mata pencaharian di Indonesia berdasarkan 4 penampakan alam tadi itu umumnya sebagai berikut. Kalau di dataran rendah itu biasanya jadi petani sawah, petani padi ya. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris ya gitu. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kemudian ada peternak, pedagang, karyawan, buruh ya. Di dataran tinggi dan di pegunungan sama pekerjaannya, petani perkebunan, petani sayur, peternak, pedagang ya. Yang membedakan lagi adalah di pantai. Di pantai itu pekerjaannya nelayan, petani garam, pedagang ikan, pengrajin aksesoris. Pembagian sumber daya alam. Kita sudah pernah belajar sebelumnya, sumber daya alam itu ada 2, ada yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya saja ada air, tanah, hewan, tumbuhan, termasuk yang dapat diperbaharui. Yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui, artinya kalau kita ambil terus akan habis, seperti minyak bumi, emas, batu bara, belerang, dan lain-lain. Cara melestarikan sumber daya alam. Ya, yang pertama kita bisa melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang sudah tandus, ya. Itu reboisasi namanya. Jadi kita tanamin pohon lagi. Yang kedua ada membangun terrasaring, ya. Seperti yang ada di gambar ini tuh, lihat. Tanah-tanah yang miring itu ditanaminya seperti ini, seperti tangga ya, supaya apa? Tidak terjadi longsor. Tetap ditanamin oleh tumbuh-tumbuhan dan bentuknya seperti tangga kayak gini supaya tidak longsor. Yang ketiga, kita harus menjaga sampah agar tidak sembarangan. Kalau bisa kita daur ulang. Keempat, melarang penebangan hutan liar. Kelima, melakukan sistem tebang pilih. Yang kita tebang yang sudah tua, yang masih muda kita biarkan tumbuh hingga besar. Seperti itu ya. Di buku tema 7 ada beberapa hal ya. Seperti suku-suku di Indonesia, rumah adat ya, dan kegiatan ekonomi. Nah, yuk kita lihat yuk. Suku-suku di Indonesia yang terkenal aja ya, yang diingat ya, yang kalian garisin seperti ini. Misalnya suku Baduy dari Sunda, suku Minangkabau dari Sumatera Barat, suku Sunda dari Jawa Barat ya. Ada suku Dayak ya, berasal dari Pulau Kalimantan karena terdiri dari 2 provinsi ya. Dari 2 provinsi. Jadi satu aja Pulau Kalimantan. Suku Asmat dan Dani itu yang terkenal dari Provinsi Papua. Dan terakhir suku Ambon dari Provinsi Maluku. Yang kedua ada rumah adat di Indonesia.
Ada Gapura Candi Bentar asal Bali, ada Rumah Gadang asal Sumatera Barat. Makanya kalau kita makan di restoran Padang, bentuk gambarnya adalah rumah gadang ya. Yang ketiga, ini rumah asli Betawi adalah rumah kebaya asal Jakarta. Dan yang terakhir yang seperti seperti bulatan itu rumahnya Honai ya, itu berasal dari Papua, berasal dari jerami-jerami yang ditumpuk seperti itu ya. Seperti mangkok kebalik bentuknya ya. Lanjutnya ada kegiatan-kegiatan ekonomi di Indonesia, ada di halaman 100-an tadi ya, sudah saya cek. Sudah saya tuliskan di sebelumnya, di slide sebelumnya. Itu kalian baca macam-macam bentuk kegiatan ekonomi di Indonesia seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata ya. Supaya nanti kalian tidak ketukar, jangan lupa dicari pengertiannya. Pertambangan apa, perindustrian apa, perdagangan apa ya. Kalian baca yang kalian tidak tahu pengertiannya tersebut di buku yang sudah tadi saya berikan halamannya. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.